Malam itu, ketika parade klan Lin memasuki hutan dengan membawa kotak-kotak besar yang memenuhi bagasi kereta, yang isinya adalah tambang batu yang Yuan, untuk kemudian dikirimkan ke kota-kota tetangga. Tetapi tiba-tiba saja di tengah jalan mereka diserang oleh sekelompok bandit berjubah hitam. Anak panah berterbangan di langit dan satu persatu para prajurit pun terkapar di tanah. Ketika anak panah itu berhenti, muncullah sekelompok orang di ujung kegelapan. Tak pikir panjang, Lin Hong langsung merangsek ke depan. Tapi kemudian dia kembali terpental ke belakang hanya dengan satu serangan. Sekumpulan orang itu bubar barisan ketika sebuah gerobak menggelinding dengan cepat ke arah mereka. Dan berkat itu, nyawa Lin Hong pun terselamatkan. Lin Dong meloncat ke depan, memberi aba-aba untuk mundur ke belakang. Biar sekelompok bandit itu dia yang tangani sendiri. Mereka bukan bandit biasa, kekuatannya jelas melebihi bandit-bandit gunung pada umumnya. Mendengar hal itu, sang patriark pun langsung memberi perintah untuk menghentikan pengirimanya sementara waktu dan melarang siapapun untuk menyelidikinya lebih lanjut. Mereka tidak boleh menarik perhatian dan sebisa mungkin tidak boleh menonjol. Perintah itu dikeluarkan karena klan Lin belum lama menetap di kota Yan. Fondasinya masih belum stabil dan mereka pun tidak tahu musuh seperti apa yang sedang mereka hadapi. Sang patriark merasa khawatir jika mereka ceroboh sedikit saja, takutnya malah malapetaka yang menimpa mereka. Lin Dong paham betul bagaimana situasinya, dan satu-satunya solusi yang muncul di kepalanya adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tapi di sisi lain, dia masih tertahan di tingkat kedua, dan terus-terusan gagal menembus simbol master tingkat ketiga. Dia sama sekali tidak punya ide untuk meningkatkan kultivasinya. Dan tiba-tiba saja, King Tan masuk ke dalam ruangannya. Ia datang dengan membawa sebuah pesan, kalau Yandasi memintanya untuk pergi ke simbol Master Guild. Lin Dong begitu terpesona melihat pemandangan dari tempat ini. Ada banyak sekali bukit-bukit melayang di hadapannya, dan salah satu bukit kecil itu tiba-tiba terbang ke arahnya. Kemudian seseorang di atasnya memberi salam. Nampaknya ia ditugaskan oleh si kakek itu untuk menjemputnya di pelabuhan. Sesampainya di sana, Lin Dong langsung disambut oleh Ziyu. Bukan sambutan ramah seperti orang tadi. Sebaliknya, baru datang ia malah langsung mengajaknya berkelahi dan bukannya membuat secangkir kopi. Nah, 就请多指教吧。化神阵。 Tidak ada yang kalah atau menang dalam duel itu. Serangan mereka langsung dihentikan oleh si kakek sebelum mereka berdua semakin memanas. Si kakek mengeluh dan bercerita kalau simbol Master Guild-nya sudah kalah 2 kali dalam turnamen Tower Battle. Kalau kali ini mereka kalah lagi, maka simbol Master Guild kota ini akan berganti pemilik atau diambil alih oleh Master Guild dari kota Tianho. Karena itulah si kakek memanggil Lin Dong ke sini. Ia berharap kalau Lin Dong sekiranya mau membantunya untuk mengikuti atau berpartisipasi pada turnamen itu. Dan tentu saja Lin Dong tidak punya alasan untuk menolaknya, mengingat Yandasi sudah menolongnya beberapa kali. Kemudian si kakek itu pun melanjutkan ceritanya. Kalau seandainya Lin Dong bisa naik ke lantai 7, mungkin dalam waktu singkat Lin Dong bisa menembus simbol master tingkat ketiga. Dan jika ia berhasil naik ke lantai tertinggi, yaitu lantai ke-8, yang menurut legenda di sana ada sebuah teknik rahasia mental tingkat roh yang ditinggalkan oleh para leluhur. Informasi itu pun membuatnya semakin bersemangat karena pada akhirnya ia bisa menemukan solusi atas terhambatnya kultivasinya. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar suara keributan di arena, dan setelah didekati, mereka melihat seorang murid tengah terjengkang di luar arena. Sedangkan di atas sana ada seorang murid beda seragam yang sedang berkuar-kuar. Dia menghina betapa lemahnya para murid simbol di sini. Usut punya usut, ternyata orang itu adalah Cao Zhu, seorang murid dari simbol master kota Tianho. Maksud kedatangannya ke sini untuk menyelidiki seberapa kuat para peserta Tower Battle kali ini. Dan sejauh pemandangannya, mereka bukanlah apa-apa. Tiba-tiba saja Lin Dong didorong oleh Ziyu dan mendarat tepat di tengah arena. Sontak, para murid bersorak. Mereka mengangkat tangan terkepalnya
Dan pada akhirnya, Lindong pun terjebak ke sebuah pertarungan yang tak diinginkan. 再和他耗，看如何救这家伙。本命符。 Dalam adu kekuatan itu, Lindong menyerap energi mental dari pedangnya dan menyerap kekuatan mental dari musuhnya. Meskipun terpaksa, ternyata duel ini tidak seburuk yang dia kira. Ada banyak keuntungan yang dia dapatkan dari duel ini, termasuk merampok senjata berharga dari musuhnya. 林动，我不会放过你的。 Jam demi jam berganti dan tak terasa 48 jam telah terlewati. Hari ini merupakan hari pertandingan itu digelar. Di puncak tangga itu, Ziyu menjemputnya di depan pintu. Wajahnya selalu saja membeku setiap kali mata mereka saling beradu. Kedua faksi sudah berbaris di lapangan sejak tadi pagi. Posisi mereka saling berhadap-hadapan dengan mengosongkan ruang di tengah-tengahnya. Salah satu faksi itu memberi hormat ketika mereka berdua tiba. Di ujung barisan kelompok asing itu, Lindong melihat seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sikap tubuhnya pun terlihat menawan. Ziyu berbisik, orang itu adalah Zotong. Pada turnamen sebelumnya, kami kalah sebanyak 2 kali olehnya, dan kekuatannya berada di puncak sil simbol master tingkat kedua. Lindong diam tak menanggapi, mengikuti sikap tubuh orang itu. Di barisan lain, Cao Zu berbisik, matanya tertuju ke arah Lindong, seolah dia memberitahu kepada kakak seniornya bahwa orang itulah yang telah merampas senjata miliknya. Kedua tetua dari masing-masing faksi pun tiba. Si kakek asing itu bernama Han Yun. Dia adalah ketua tim dari kota Tianho. Tingkatannya berada di ranah sil simbol master tingkat keempat, sama seperti si kakek bertongkat itu. Yandasi pun maju ke muka, menjelaskan peraturannya. Siapapun yang bisa mencapai lantai tertinggi dan bisa bertahan untuk waktu yang lama, maka dialah pemenangnya. Terkait pertarungan di dalam menara, itu diperbolehkan, asal jangan sampai membunuh. Kemudian ia pun berjalan ke bibir lembah. Cahaya biru muncul di atas tongkatnya. Lalu ia melemparnya ke atas jurang, dan tiba-tiba muncul cahaya kuning di atasnya. Kedua tangannya menggeliat di atas udara. Sambil berkomat kamit, ia bentangkan kedua tangannya. Dan secara perlahan, potongan-potongan batu itu mendekat. Kemudian berbaris seperti anak tangga. Lalu muncul sebuah menara raksasa di belakangnya. Simbol Master Tower sudah terbuka dan Tower Battle secara resmi dimulai. Para murid pun berhamburan. Sementara semua orang sudah masuk ke sana, Lindong malah asik sendiri di lantai dasar menara. Ternyata kekuatan mentalnya merespon energi kuning itu, kemudian secara otomatis menyerapnya ke dalam tubuh Lindong. Alhasil kekuatannya pun sedikit meningkat sebelum masuk ke dalam menara, dan itu sangat menguntungkannya. Lantas ia pun bergegas masuk ke sana, menyusul mereka semua dengan kecepatan penuh. Di luar sana, si kakek menggunakan kekuatan mentalnya demi membuat semacam hologram untuk memeriksa atau memantau keadaan di dalam menara. Sementara itu, di lantai kelima, Lindong bertemu mereka berdua yang nampaknya mereka tak mampu lagi untuk melangkah ke lantai selanjutnya dan memutuskan untuk menjalankan rencana balas dendamnya di sini. Duel tak seimbang itu pun akhirnya dimenangkan oleh Lindong. Sama seperti sebelumnya, ia menyedot energi mereka dan menyita barang-barang berharga mereka, seperti barang rampasan seusai berperang, dan mereka hanya mengerutu kesal sambil meratapi kepergian Lindong menuju ke lantai berikutnya. Di depan gerbang ke-7, Ziyu tak mampu lagi mengejar Zotong. Daya tahan tubuhnya kian melemah dan pandangannya perlahan memudar. Kemudian tanpa sadar, ia pun terjatuh. Tetapi tiba-tiba, Lindong muncul dan menangkap tubuhnya. Ia pun berbisik, "Serahkan saja sisanya padaku." Setelah itu ia meloncat ke atas dengan kecepatan penuh. Di lantai ke-7, cuacanya tak seramah lantai-lantai sebelumnya. Tornado berputar-putar dengan petir yang menyambar-nyambar. Salah satu batu meteor tiba-tiba terjatuh ke arahnya.
tapi Lindong berhasil menghindarinya dengan mudah. Di atas sana, Zotong menyapa. Nampaknya penilaiannya kali ini salah. Simbol master terkuat di kota yang ternyata bukan Ziyu, melainkan dirinya. Lindong tersipu malu mendengar pujiannya itu, tapi tetap saja yang akan memenangkan battle kali ini adalah dirinya. Lantas, ia pun meloncat ke atas, disusul oleh Lindong yang membuntutinya dari belakang. Sesekali mereka saling serang, saling menghambat pergerakannya satu sama lain. Tak ada dendam di antara mereka. Zotong melakukan hal itu bukan karena ingin membalaskan dendam adik seperguruannya. Malah ia tidak peduli hal remeh semacam itu. Yang dia inginkan hanyalah memenangkan Battle Tower dan ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat. Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba muncul semburan api di atas kepala mereka. Sontak, mereka pun langsung sigap mengatasi kobaran api itu secara bersama-sama. Satu masalah pun teratasi, tapi tak butuh waktu lama, muncul masalah kedua. Kemungkinan ini adalah tes terakhir mereka sebelum memasuki lantai ke-8. Terlebih dahulu mereka harus menghadapi sambaran petir yang meronta-ronta itu. Zotong tumbang, spiritual simbol miliknya hancur tersambar petir itu, dan nampaknya ia tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan memilih untuk memperbaiki kekuatan mentalnya. Di sisi lain, Lindong malah menantang petir itu. Sifat keras kepalanya yang tak mau kalah membuat sang petir murka, yang kemudian merubah dirinya menjadi naga. Zotong menggeleng, tak mungkin anak kemarin sore sepertinya bisa mengalahkan naga itu. Ia pun berusaha memujuk Lindong agar menyerah sebelum spiritual simbolnya hancur seperti dirinya. Tapi telinga Lindong sudah tertutupi oleh ambisi. Fokusnya dalam mengejar kekuatan membuatnya tak gentar. Ia menyerang naga itu dengan senjata hasil rampasan, tapi si naga itu hanya merasa kegelian. Lantas ia pun melilit tubuh Lindong dengan ekornya, dan di saat Lindong hampir kehilangan nafasnya, tiba-tiba saja ia jadi teringat dengan kekuatan penghisapnya. Alhasil, naga itu pun habis tersedot sampai tak bersisa. Zotong hanya takjub terpana. Dia memang benar-benar gila, ujarnya. Sementara itu, di luar menara menjadi ramai. Kedua belah pihak saling berebut klaim ketika melihat satu titik di hologram itu naik ke lantai 8. Satu persatu para peserta pun turun ke bawah, dan hanya menyisakan 3 orang di atas sana. Kemudian tak lama setelah itu, satu titik itu pun turun ke bawah, dan ternyata itu adalah Ziyu. Sontak, wajah si kakek pun menjadi murung seketika. Sedangkan di pihak lainnya menjadi riang gembira. Mereka menyangka kalau orang yang berada di lantai tertinggi itu adalah kakak seperguruannya. Tak lama kemudian, satu titik terbawah itu pun turun ke lantai dasar. Sontak, wajah riang mereka pun berubah menjadi terkejut ketika melihat orang yang turun itu adalah Zotong. Lantas, mereka pun langsung pamit karena mereka tak punya alasan lagi untuk berlama-lama di sini. Dan dengan begitu, pemenang pada turnamen kali ini pun sudah bisa dipastikan. Di lantai 8 ini, Lindong menyerap semua energi yang dia butuhkan sehingga dia berhasil naik level ke simbol master tingkat ketiga. Kekuatan gerbang ajaibnya pun berevolusi dan menjadi sangat kuat. Ketika dia sudah merasa tak ada apapun lagi di sini dan hendak turun ke bawah, tiba-tiba plafon di ruangan itu bercahaya. Spiritual simbol rootnya keluar dari dalam dirinya dan masuk ke dalam cahaya itu. Lindong yang panik pun langsung mengejarnya. Alhasil, ia pun ikut ditelan oleh cahaya itu. Spiritual simbolnya terus berlari, seolah dia ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu di depan sana yang harus Lindong lihat. Dan ternyata mereka membawanya ke sebuah tugu besar yang berisi tulisan-tulisan kuno. Kemudian spiritual simbolnya pun masuk ke dalam tulisan itu. Dan tiba-tiba butiran-butiran cahaya hijau keluar dari dalamnya. Cahaya itu melesat ke segala arah, yang kemudian membentuk sebuah hologram besar yang mirip seperti peta. Lalu muncul 2 cahaya yang paling dominan di atas peta itu. Si Tuan Iblis yang baru pulih dari bekas pertarungan tempo hari pun terkekeh. Ia mengatakan bahwa hologram ini adalah sebuah peta dari dinastian, dan 2 cahaya itu adalah titik lokasi ancestral simbol berada.
Di dunia ini, kekuatan mental simbol master memadat dan kemudian menjadi spiritual simbol root. Simbol seal ini ada banyak sekali, masing-masing memiliki tingkatannya. Tapi simbol seal yang paling kuat adalah ancestral simbol. Ancestral simbol ini tidak dibuat oleh siapapun, tapi dibuat berdasarkan hukum langit dan bumi. Total ada 8 ancestral simbol. Setiap ancestral simbol memiliki kekuatan surga, dan mereka yang memiliki ancestral simbol ini akan menjadi orang yang terkuat di dunia. Tapi nampaknya Lindong tak peduli soal itu. Dia malah lebih mengkhawatirkan simbol rootnya yang tertelan tubuh itu ketimbang memimpikan ancestral simbol yang terlampau jauh itu. Dia lebih memilih fokus pada kekuatannya yang sekarang, karena secepatnya dia harus membuat klan Lin berdiri kokoh di dalam kotayan. Akhirnya peta itu kembali terserap dan simbol spiritualnya kembali pulang ke tempat yang semestinya dengan menyimpan lokasi di mana ancestral simbol itu berada. Kalau seandainya Lindong berhasil memiliki ancestral simbol, maka daratan Tianshuan ini bisa dikuasainya. Tapi dengan kemampuannya yang sekarang, dia masih belum cukup untuk mencarinya. Akhirnya Lindong pun turun ke bawah. Dia disambut dengan baik oleh si kakek itu. Mereka menunduk, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Lindong karena telah menyelamatkan kotayan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba King Tan datang bersama Xiaoyan. Sambil menangis ia bercerita kalau sekelompok orang bertopeng menerobos masuk ke dalam klan dan telah melukai banyak orang. Sang patriark bersama ayahnya saat ini tengah berjuang sekuat tenaga untuk melawan mereka. Mendengar hal itu, Lindong pun langsung berlari ke sana. Dan beruntungnya, Lindong datang tepat waktu sebelum pedang itu berhasil memenggal kepala ayahnya. Ternyata, sekelompok orang itu adalah bandit yang menyerang rombongan klan Lin pada waktu itu. Kali ini mereka tak bersembunyi lagi dan secara terang-terangan menyerang klan Lin. Karena sejauh pemantauannya, mereka menganggap bahwa klan Lin tak sekuat yang mereka kira. Tujuan mereka adalah ingin merebut dan menguasai tambang batu Yang Yuan. Dan di sisi lainnya, ini adalah waktu yang tepat bagi Lindong untuk menguji kekuatan barunya. Pada malam hari saat Lindong sedang berlatih, secara tidak sengaja ia mendengar sebuah percakapan antara sang patriark dengan ayahnya. Sang patriark bercerita kalau keluarga utama mengirimkan seseorang ke keluarga cabang, dan di sela-sela perbincangan itu mereka memuji Lindong. Mereka mengatakan kalau Lindong mempunyai bakat yang sangat langka. Harapannya untuk memenangkan kompetisi keluarga dan masuk ke dalam keluarga utama mungkin akan tercapai. Tapi ia juga sedikit mengeluh bahwa sumber daya yang dia punya sebagai keluarga cabang sangatlah terbatas, sehingga tidak bisa membantu perkembangan Lindong secara maksimal. Lindong yang mendengarnya pun jadi tersentuh. Sekali lagi dia bertekad untuk memenuhi harapan keluarganya itu, bagaimanapun dan sesulit apapun jalannya. Tiba-tiba Xiaoyan muncul dari belakang. Ia memberi isyarat bahwa adiknya sedang tidak baik-baik saja di sana. Dan benar saja, King Tan tengah tergeletak tak berdaya dengan energi es yang menyelimuti tubuhnya. Sejak kecil King Tan memang sering sakit-sakitan. Terakhir kali penyakitnya kambuh, Lindong bisa mengatasinya dengan menyerap energi esnya ke dalam batu ajaib, lalu mengubahnya menjadi beberapa butir mutiara. Tapi nampaknya kali ini cara itu tidak bisa digunakan lagi. Tuan Martin pun mengatakan kalau penyakitnya itu adalah Terminus Devil Body yang sangat luar biasa. Berbeda dengan Yin Devil Body yang bisa menyerap energi yang dan kemudian menyatukannya. Tapi Terminus Devil Body ini sedikit unik, dia menolak semua energi yang. Maka satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah dia harus terus-menerus menyerap berbagai macam energi Yin. Semakin kuat energi Yin, maka akan semakin bagus. Memiliki Terminus Devil Body di dalam tubuhnya membuat King Tan tidak bisa memadatkan energi Yuan Dan. Tapi sebagai gantinya, dia bisa memadatkan energi Yin Dan. Jika energi Yin Dan yang menyatu, maka akan menjadi Yuan Dan. Tapi Terminus Devil Body berbeda. Ketika disatukan, kemudian dipadatkan, maka yang akan terbentuk adalah energi Yin Dan. Betapapun begitu, kekuatan Yin Dan sangatlah kuat dibanding dengan orang yang memiliki Yuan Dan. Tapi jika dia dibiarkan begini terus dan tak segera membentuk Yin Dan, maka Terminus Devil Body King-nya akan menghancurkan pikirannya. Dan lebih buruknya lagi, dia akan mati. Untuk mencegah hal itu terjadi, Lindong harus mencari benda, obat, atau apapun itu yang memiliki energi Yin atau es yang sangat kuat.
Keesokan paginya, Lindong pun pergi menemui Nona Suansu dan bertanya apakah di sini ada eliksir energi es yang sangat kuat. Kemudian Nona Suansu pun menjawab, meskipun rumah pelelangan Wanjin memiliki berbagai macam barang, tapi dia sama sekali tidak tahu dan belum pernah melihat barang yang Lindong sebutkan. Tapi sebagai gantinya, Nona Suansu memberikan informasi yang sangat menarik. Jauh di gunung api langit sana, ditemukan sebuah makam kuno yang ditinggalkan oleh kultivator ranah nirvana. Dan berita ini sudah menyebar luas kemana-mana. Bahkan 4 klan besar sudah mengirim pasukannya ke sana. Dan mungkin saja di dalam makam itu ada barang yang Lindong inginkan. Setelah mendengar informasi itu, akhirnya Lindong pun pamit undur diri, meninggalkan Nona Suansu yang tengah gabut sendirian. Sepulang dari sana, Lindong mendengar suara keributan dari arena. Kemudian ia melihat Lin Hong tengah terkapar di tanah dan melihat ada seseorang yang sedang membual soal kemampuan dan kata-kata merendahkan lainnya. Tapi ada satu kalimat yang tak seharusnya ia singgung di depan Lindong, yaitu soal peristiwa 2 tahun lalu, yang dimana ada seorang petarung yang dibuat cacat oleh keluarga utama. Mendengar hal itu, Lindong pun langsung meloncat dan menampar mulut si bajingan itu. Usut punya usut, ternyata dia berasal dari keluarga utama yang bernama Lin Chen. Dia datang ke sini bersama kakaknya yang mungkin saat ini sedang berbicara dengan sang patriark. Tak pikir panjang, Lindong langsung mengajaknya duel 1 lawan 1 dan ingin melihat seberapa kuat orang dari keluarga utama. Secara tak terduga, ternyata pertarungan mereka ditonton oleh Lin Ke yang merupakan ketua kelompok yang dikirim oleh keluarga utama untuk ekspedisi ke makam kuno. Setelah menyaksikan kekuatannya, ia pun mengajak Lindong untuk ikut serta ke dalam ekspedisinya. Dan tentu saja Lindong pun setuju. Keesokan paginya, mereka pun berangkat. Tak banyak hal aneh atau sesuatu yang terjadi di sepanjang jalan. Tapi ketika mereka memasuki wilayah bagian tengah pegunungan, Lindong menemukan banyak sekali mayat-mayat prajurit yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Ketua kelompok pun menjelaskan kalau di sini ada banyak sekali demon beast berkeliaran dan ada juga bandit-bandit yang sangat kejam. Hanya tinggal menunggu waktu salah satu di antara keduanya muncul di hadapan mereka. Ketika malam tiba dan di saat semua orang terbuai dalam mimpinya masing-masing, Lindong terjaga bersama sang ketua kelompok yang juga waspada terhadap daerah sekitar. Mereka berbincang-bincang di pinggir api untuk sekedar mengusir sunyi. Mereka seperti 2 orang kesepian yang saling meramaikan. Lindong bertanya soal makam kuno yang keberadaannya sudah diketahui oleh banyak orang, dan bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lin Ke pun menjawab bahwa di makam kuno ada sebuah segel yang dipasang oleh kultivator ranah nirvana sebelum dia mati. Dan agar bisa masuk, setidaknya mereka butuh 3 kultivator tahap crescent atau penciptaan. Yang pertama, form crescent, bentuk penciptaan. Kedua, key crescent atau key pencipta. Dan yang ketiga, manifestation. Ketiga ranah itu sangat dibutuhkan untuk menghancurkan segelnya. Dan lagi pula, ekspedisi kita kali ini hanya sebagai penunjuk jalan. Para kultivator kuat akan segera datang ke sana, dan klan Lin atau keluarga utama mengirim perwakilan dari generasi mudanya yang sangat berbakat, yang tak lain adalah Lin Langtian. Mendengar nama itu membuat Lindong tertegun, dan di saat bersamaan tiba-tiba muncul para bandit di ujung kegelapan. Mereka terkekeh riang seperti anak kucing yang menemukan air di celah batu karang tersembunyi. Satu orang berbadan besar muncul ke permukaan. Dia menyebut dirinya Song Dao, ketua kelompok dari geng pisau pembantai. Tapi nampaknya kali ini mereka sedang sial, karena 2 orang di hadapannya itu bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Tidak seperti korban-korban mereka yang sebelumnya. Sementara Lin Ke mengatasi para kroco-kroco itu, Lindong mencoba melawan bos mereka yang tingkatannya berada di ranah Yuan dan tahap sempurna. Agak sulit memang, karena beberapa kali serangannya berhasil dihalau dengan mudah. Tapi kata menyerah sama sekali tidak ada di dalam kamus hidupnya. Setelah membantai para bandit itu, akhirnya Lindong pun bisa tidur dengan nyenyak.
Dan setelah semuanya selesai, Lin Chen malah terbangun. Dia terkejut ketika mendengar bahwa ada sekelompok bandit yang menyerang mereka. Dan Lindong lah yang berhasil mengalahkan bosnya, yang tingkatannya mungkin tidak bisa dikalahkan oleh Lin Chen. Sang kakak pun menasehatinya agar jangan sekali-kali meremehkan Lindong. Ketika mereka duel dulu, mungkin saat itu Lindong sedang berbelas kasihan. Dia bisa saja membunuhnya kalau dia mau. Mendengar hal itu, Lin Chen pun jadi tersadar, dan saat itulah dia menjadi respect terhadap Lindong. Siang harinya, mereka pun sampai di lokasi. Ada banyak sekali tenda-tenda dengan berbagai macam warna yang berjajar di sana. Orang-orang dari 4 klan besar membadati seluruh lapangan. Dan sesaat sang surya berlalu, tiba-tiba muncul seberkas cahaya di ujung waktu. Ternyata sosok itu adalah Lin Langtian. Dia datang dengan menunggangi seekor elang yang terbuat dari energi yuannya. Untuk bisa melakukan hal itu, setidaknya dia harus berada di ranah Qi Crescent. Di bawah sana orang-orang dari keluarga utama beramai-ramai melambaikan tangannya. Lalu tiba-tiba muncul sosok lainnya. Dia adalah Wang Yan. Dia datang dengan petri yang menyambar-nyambar. Orang-orang di bawah sana pun melambai-lambaikan tangannya. Tuan Martin menganalisa dan mengatakan kalau kekuatannya itu berada di ranah Form Crescent, jauh lebih lemah dari Lin Langtian. Tapi tombak emas di pundaknya itu sedikit merepotkan. Tak lama kemudian muncul lagi sosok berikutnya. Kali ini dengan menunggangi burung sungguhan, dan kali ini tak ada orang yang bersorak di bawah sana. Lin Ke berbisik, dia adalah seorang jenius dari keluarga Qin yang bernama Qin Shi. Dia juga berada di ranah Form Crescent, tapi tak dijelaskan apa yang membuatnya bisa dipanggil jenius begitu. Melihat mereka semua membuat Lindong jadi sedikit insecure, padahal usia mereka tidak jauh darinya. Tapi mereka sudah menjadi master tingkat atas, sedangkan dirinya masih berada di ranah sil simbol tingkat ketiga. Itu pun belum ke tahap sempurna, tapi dia malah berpuas diri dan merasa di atas segalanya. Dunia memang luas, pikirnya. Kemudian muncul satu orang lagi, kali ini akhirnya seorang wanita. Dia datang dengan kepingan-kepingan bunga biru yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Dia adalah King Zhu, seorang wanita misterius yang membuat mata para lelaki terdiam membeku. Setelah semuanya sudah berkumpul, akhirnya 4 orang itu pun bekerja sama untuk menghancurkan segelnya. Serangan pertama sampai dengan serangan ketiga belum cukup untuk melenyapkan segelnya. Tapi ketika si wanita itu mengeluarkan jurusnya, segel kuat itu pun berhasil dipecahkan, dan orang-orang pun berlarian masuk ke dalam. Di dalam makam kuno ternyata sangat luas sekali. Patung-patung raksasa berjajar menghadap ke berbagai arah. Tiang-tiang super besar memadati seluruh ruangan. Sekilas makam ini terlihat seperti periode waktu zaman Yunani kuno. Lindong jadi bertanya-tanya, orang seperti apa pemilik makam ini di masa-masa kejayaannya. Sementara orang-orang sudah berhamburan ke segala penjuru ruangan, Lindong dibantu dengan indera penciuman Tuan Martin lebih memilih jalannya sendiri. Dan berkat petunjuknya itu, Lindong berhasil menemukan benda-benda berharga seperti pure yuan pil, yang dimana kultivator anah yuan dan akan butuh waktu setengah bulan untuk membuat satu buahnya. Dan Lindong menemukan ratusan ribu pil tanpa harus membuatnya sama sekali. Selain itu, Lindong juga berhasil mendapatkan senjata roh yang berbentuk tombak. Di tengah hiruk-pikuk perebutan antara keluarga utama dengan keluarga Wang, Wang Pan sampai mengamuk dibuatnya karena tidak rela dan mengklaim senjata tak bertuan itu sudah lebih dulu diincarnya. Tapi sang ketua kelompok beserta pasukannya melindungi Lindong dari amukannya itu. Dan untuk sementara ini, ia berhasil meloloskan diri dari amarahnya. Selain itu, Lindong juga berhasil mengamankan satu buah Extreme Yin Dragon Saliva, yang dimana hanya benda itulah yang bisa menyelamatkan King Tan dari kematian. Ia juga secara tidak sengaja berhasil mendapatkan satu buah patung atau simbol puppet tingkat menengah, yang kekuatannya setara dengan 3 tahap ranah Crescent. Patung itu bisa digunakan untuk melawan musuh dan lainnya, tapi dia harus menggunakan pure yuan pil sebagai energi untuk menggerakkannya. Kemudian setelah itu, akhirnya Lindong berhasil menemukan kuil sang pemilik makam yang ternyata bersembunyi di dalam lautan api. Ia menemukan tempat itu setelah merasa kesal melawan naga api yang tak ada habisnya itu.
Di atas sana, ia melihat Lin Langtian beserta dua orang lainnya yang nampaknya juga terjebak dan kebingungan mencari jalan menuju kuil, sama seperti Lindong sebelumnya. Melihat hal itu, Lindong hanya tersenyum sinis, kemudian melanjutkan perjalanannya. Lindong adalah orang pertama yang berhasil menemukan jantung nirvana itu, mengalahkan orang-orang hebat di atas sana. Tapi tiba-tiba si wanita itu muncul dari belakang. Dia memuji Lindong karena lebih dulu menemukan tempat ini dan benda yang diincar oleh semua orang itu. Lindong pun langsung menjelaskan bahwa dia datang ke sini hanya ingin melihat benda seperti apa yang ditinggalkan oleh sang kultivator itu dan tidak berniat untuk memperebutkannya. Mungkin ceritanya akan berbeda jika saja tidak ada si wanita itu, karena Lindong sepenuhnya sadar kalau dia tidak mungkin bisa mengalahkannya dengan kemampuannya yang sekarang. Si wanita itu pun kemudian membuka segelnya dan menyerap saripati dari jantung nirvana. Sementara Lindong hanya bisa melihatnya dari kejauhan, ia sama sekali tidak mengganggu atau menyerangnya. Ketika King Zhu tengah fokus bermeditasi, ia pun naik ke atas altar untuk mengamati sekaligus menghilangkan rasa bosannya. Lindong memberi hormat kepada sang pemilik makam, karena berkatnya lah dirinya bisa mengambil banyak benda berharga dari sisa peninggalannya. Dan ketika menunduk, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah tulisan di pinggir peti matinya. Tulisan itu berbunyi, "Selama aku hidup, aku terobsesi dengan kultivasi, dan walaupun aku bisa menembus ke ranah nirvana, tetapi aku tidak bisa mendapatkan cintanya dan sudah terlambat untuk menyesalinya." Patung besar itu ternyata seorang wanita yang sangat dicintai oleh sang pemilik makam ini. Tulisan lainnya berbunyi, "Jadi sesuatu yang aku tinggalkan butuh rasa saling mencintai untuk mendapatkannya, dan kultivator yang mengambilnya secara paksa akan terbakar." Terkejut dengan hal itu, Lindong pun langsung menoleh, dan benar saja tubuh si wanita itu memerah. Jantung nirvananya menolak dan menekan balik dirinya. Dia pun murka, lalu menghancurkan peti matinya untuk melampiaskan amarahnya. Lindong pun tak lepas dari emosinya. Ia dituduh karena sudah tahu dari awal, kemudian membiarkan dirinya menderita. Lindong berusaha menjelaskannya sejelas mungkin, bahwa sebenarnya ia juga baru tahu dari tulisan peti mati itu. Akhirnya emosinya pun mereda, dan kini ia malah merayunya. Ia meminta kepada Lindong agar sekiranya Lindong mau meminjamkan energi yuandannya untuk digunakan dalam menekan balik jantung nirvananya. Tuan Martin berbisik, kalau dia memberikan yuandan miliknya, maka kultivasi yang dia latih selama ini akan hancur. Mendengar hal itu, Lindong pun langsung menolaknya. Ia pamit undur diri dan segera pergi meninggalkannya. Tapi Nona King Zhu tidak membiarkannya. Ia menyeret kemudian mengikat Lindong dengan kekuatannya. Tiba-tiba muncul sang pemilik makam mendatangi mereka. Beliau bukannya hidup kembali, melainkan hanya sisa-sisa pecahan jiwanya yang terbangun dari peti mati yang dihancurkan oleh si wanita itu. Melihat mereka berdua, beliau menyangka bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Tapi kemudian Lindong langsung membantahnya. Mendengar hal itu, sang pemilik makam pun murka. Ia tidak bisa membiarkan si wanita itu begitu saja, karena padahal dirinya sudah berpesan bahwa kekuatannya itu hanya boleh diambil oleh dua orang yang saling mencintai, dan wasiat itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kemudian Lindong memohon kepadanya agar sekiranya beliau sedikit berbelas kasihan kepada si wanita itu. Dia rela memohon untuk orang yang tidak dia kenal sama sekali dan hanya pernah bertemunya sekali. Mendengar hal itu, sang pemilik makam pun menjadi luluh. Dia jadi teringat kalau dirinya juga hanya bertemu sekali dengan sang wanita pujaannya. Dan saat itu, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sayangnya, Tuhan tidak setuju dan takdir mempermainkannya. Kemudian sang pemilik makam pun memutuskan untuk memberikan jantung nirvananya kepada mereka berdua, lalu menyatukan dua orang yang tak saling kenal itu ke dalam selimut merah jambu. Awalnya mereka ragu, Lindong malu-malu mau, sedangkan si wanita itu memberontak, tapi tubuhnya mendekat. Energi di dalam selimut itu membuat mereka mabuk dan kehilangan kesadarannya. Ketika logikanya melemah dan rasa gengsinya memudar, timbullah nafsu birahi dari situ.
Kemudian mereka pun melakukan sebuah atraksi yang hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Di luar tirai merah jambu, sang pemilik makam melihat sebuah tombak bekas miliknya. Kemudian ia pun menanamkan seluruh tekniknya ke dalam tombak itu. Karena sebelumnya beliau sedikit tersentuh melihat Lindong memberinya hormat sesaat sebelum dirinya bangkit. Dan setelah itu ia pun menghilang sepenuhnya. Sementara di luar sana, arai besar yang menjebak mereka tiba-tiba saja menghilang, seperti menandakan bahwa jantung nirvananya sudah didapatkan oleh seseorang. Mereka pun bergegas pergi untuk memastikannya. Setelah selimut merah jambu itu retak, kemudian pecah, Lindong langsung ngacir melarikan diri, sambil sesekali membetulkan resletingnya. Tapi kekuatan si wanita itu langsung menerkam dirinya. Dia murka karena kesuciannya sudah direnggut secara gratis, dan Lindong pun jadi sangat kesulitan untuk menjelaskan kehilafan 1 jam itu. Dia berusaha memberontak, tapi kekuatannya tak berdaya di hadapan si wanita itu. Dia dicekik dan hampir kehilangan nafasnya. Ketika lehernya hendak dipenggal, tiba-tiba saja si wanita itu jadi terbayang akan sebuah kenikmatan yang dia rasakan ketika berada di dalam selimut merah jambu. Alhasil, dia pun jadi luluh dan sedikit melonggarkan cengkeramannya. Dan di saat-saat romantis seperti itu, tiba-tiba pintu gerbang di belakang mereka terbuka. Lin Langtian beserta 2 orang tukang pukul lainnya akhirnya sampai juga. Si wanita itu pun langsung melepaskan sentuhannya dan jadi salah tingkah di hadapan mereka. Mereka pun jadi sedikit curiga karena melihat penutup wajahnya terbuka. Tetapi kecurigaannya itu berhasil teratasi ketika Nona Kingzu berusaha menjelaskan bahwa ini tidak seperti yang kalian kira. Ada nyamuk hinggap di dekap tubuhnya dan aku hanya sedikit membantunya. Dan lucunya mereka pun langsung percaya. Setelah melihat jantung Nirvana sudah hilang dari tempatnya, mereka pun kemudian mengucapkan selamat kepada Nona Kingzu karena sudah berhasil mendapatkannya. Mereka kelihatan tidak keberatan sama sekali dan mewajarkannya, bahkan sampai merendahkan diri bahwa kekuatannya memang tidak sebanding dengannya. Di tengah perbincangan itu, Lindong memberi hormat kepada mereka, kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat ini. Tapi sialnya, si wanita itu malah menghentikan langkahnya. Ia beralasan kalau dirinya ingin sparring dengan Lindong di tempat lain. Lindong pun menolaknya secara halus karena dia tidak ingin terlibat dengannya dan tidak ingin terlihat menonjol di hadapan mereka. Tapi si wanita itu malah memegang tangannya, kemudian menyeretnya keluar. Tentu saja mereka pun jadi bertanya-tanya siapa dia dan apa hubungannya dengan Nona Kingzu. Belum sempat keluar, masalah lainnya sudah muncul. Lin Ke bersama dengan Wang Pan akhirnya tiba juga. Situasinya menjadi kacau ketika Wang Pan mengadu kepada kakaknya perihal tombak roh yang dipegang oleh Lindong. Alhasil, Wang Yan pun tidak membiarkannya pergi begitu saja dan memintanya untuk menyerahkan senjata rohnya. Melihat situasinya menjadi runyam, Nona Kingzu pun melepaskan genggamannya dan menunggu masalah mereka sampai selesai di pojokan dan tidak berniat untuk ikut campur sama sekali. Akhirnya Lindong pun berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini sejelas mungkin. Dia menceritakan detail kronologisnya dari awal sampai akhir, lalu sampailah kepada sebuah kesimpulan. Bagaimana mungkin barang yang berhasil didapatkannya bisa menjadi properti klan Wang? Jika memang begitu, apakah semua orang yang mendapatkan barang berharga di sini harus menyerahkannya juga kepada klan Wang? Sebagian orang mengangguk setuju, tetapi mulut mereka terbungkam oleh tatapan tajam Lin Langtian. Selogis apapun penjelasannya, nampaknya itu percuma, karena telinga mereka sudah tertutupi oleh hasrat yang membabi buta. Dan ketika argumennya ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka terpaksa Lindong pun harus melawannya. Di belakang sana, akhirnya Lin Ke buka suara. Ia bersaksi bahwa semua perkataan Wang Pan hanya dusta belaka. Dia bersumpah demi nama dewa bahwa senjata itu Lindonglah yang mendapatkannya duluan. Tapi sayangnya, kebenaran tak bisa berkutik di hadapan kekuatan. Lin Langtian menyuruhnya untuk tetap diam dan jangan mencampuri urusan orang lain. Akhirnya Lin Ke pun terpaksa bilang, mau bagaimanapun Lindong masih bagian dari keluarga Lin, walaupun dia berasal dari keluarga cabang. Dia tidak bisa hanya berdiam diri ketika salah satu anggota klannya dibuli oleh keluarga lain. Mendengar hal itu, akhirnya Lin Langtian pun mengambil alih atas masalah ini. Wang Yan tidak keberatan dan mundur ke belakang.
Tapi yang terjadi, dia malah menyuruh Lindong untuk meminta maaf dan menyerahkan senjatanya kepada Wang Yan. Dan dengan begitu, masalah ini akan selesai. Tentu saja, Lindong menolaknya mentah-mentah. Bahkan dengan berani, ia mengatakan, "Memangnya siapa kau? Seenaknya saja membuat keputusan untukku." Perkataannya itu membuat Lin Nangtian marah dan menyerang Lindong dengan bola apinya. Lindong berusaha menahan serangannya itu, bahkan sampai bertekuk lutut karena saking kuatnya. Serangannya itu pun dihentikan ketika Lin Ke berhasil membujuknya. Tapi sebagai gantinya, Lin Nangtian memberinya dua pilihan, menyerahkan diri atau terima tantangannya. Kalau Lindong berhasil menahan tekanan auranya, kemudian berjalan dari aula utama sampai ke depan gerbang, maka masalah ini akan selesai. Tentu saja, Lindong memilih yang kedua. Ia pun maju dan menghadapi tekanan itu. Dia tertatih dan merintih. Di saat yang menyedihkan itu, tidak ada satupun orang yang bisa membantunya selain mengandalkan kekuatannya. Si wanita itu hanya memalingkan muka, sedangkan yang lainnya tertawa, dan Lin Ke hanya bisa menatapnya iba. Kemudian Lin Nangtian menaikkan jumlah tekanannya. Lindong sampai menjerit dibuatnya. Lantai di bawah kakinya sampai hancur lebur. Tetesan darah membanjiri wajahnya. Walaupun sudah begitu, dia tidak menyerah. Lindong mengerahkan seluruh kemampuannya, kemudian bangkit lagi. Dia berjalan sempoyongan di bawah tekanan yang dahsyat itu. Orang-orang pun mulai panik. Senyum sinis mereka, tawa hina mereka, dan wajah apatis mereka berubah menjadi wajah kekaguman, antara percaya dan tidak percaya. Persetan dengan semuanya, Lindong berhasil menyelesaikan tantangannya dengan mengandalkan seluruh kemampuannya. Ia pun balik badan, kemudian berkata di hadapan mereka semua bahwa dia akan membalas perbuatannya ini dengan balasan yang berlipat ganda. Dan mereka semua hanya terdiam membisu. Tidak ada satupun suara yang muncul di antara mulut mereka. Tapi ada satu orang yang tidak puas dengan akhir dari masalah ini. Setelah menerima perlakuan yang menurutnya sangat menyedihkan, membuat Lindong berpikir, apakah dirinya harus pergi berkelana untuk mencari ancestral symbol, kemudian menjadi yang terkuat di dunia, dan membalaskan dendamnya di turnamen keluarga yang akan diadakan 2 tahun lagi. Berbicara tentang ancestral symbol yang sangat misterius itu, dalam catatan sejarah yang ditulis secara singkat oleh klan Demon, bahwa dulu di daratan Tianxuan pernah terjadi malapetaka. Saat itu orang kuat pun muncul. Dia mengendalikan 8 buah ancestral symbol hanya dengan seorang diri, kemudian berhasil mencegah malapetaka itu. 8 buah ancestral symbol beserta orang kuat itu tidak pernah diketahui keberadaannya. Tapi kemudian sekarang benda itu muncul lagi dan membuat Tuan Martin bertanya-tanya, apakah krisis yang sama akan terjadi lagi? Nampaknya Lindong tidak peduli dengan hal itu. Yang dia pikirkan saat ini adalah soal balas dendam dan cara meningkatkan kekuatannya, yang kemudian membuatnya bertekad untuk pergi berkelana seberat apapun rintangannya. Tiba-tiba di ujung Megasana muncul seberkas cahaya menuju ke arah Lindong dengan kecepatan penuh. Bukit itu sampai meledak akibat terkena benturannya. Kemudian muncul Wang Yan di atas awang-awang. Nampaknya ia masih ngotot mau merebut senjata itu dari tangan Lindong. Percakapan di antara mereka tak kunjung selesai. Yang satu meminta dan yang satunya lagi menolak. Akhirnya Wang Yan pun mengeluarkan jurusnya dan Lindong menahannya dengan senjata tombaknya. Benturan kedua jurus itu terdengar nyaring. Perbedaan levelnya membuat Lindong sampai tergusur ke belakang. Dan di saat terdesak itu, tiba-tiba muncul cahaya biru dari tombaknya yang kemudian masuk ke dalam kepalanya dan menampilkan seluruh gerakan-gerakan tombak yang sebelumnya sudah ditanam oleh sang pemilik makam. Alhasil, Lindong pun berhasil memukul mundur jurus musuhnya itu. Wang Yan sedikit tertegun. Lantas, ia pun mengeluarkan jurus tenaganya, sedangkan Lindong membalasnya dengan mengeluarkan jurus roh belutnya. Kedua makhluk legendaris itu pun bertarung, saling menumpuk satu sama lain. Suara benturannya menggema ke seluruh hutan dan membuat binatang-binatang lain lari ketakutan. Dan ketika mereka saling menggigit, tiba-tiba mereka meledak begitu saja. Lindong sampai terpental jauh ke belakang, sedangkan Wang Yan hanya sedikit tergores di lekuk wajahnya. Perkelahian berlanjut ke dalam pertarungan adu tombak. Dalam duel ini, Lindong hanya bisa bertahan tanpa bisa melesatkan satupun serangan. Tubuhnya sampai tercabik-cabik oleh tajam ujung tombak musuhnya.
Karena tak kuasa lagi menahan gempurannya itu, akhirnya Lindong pun mengeluarkan simbol papet atau patung miliknya, yang kemudian berhasil menyelamatkannya dari jurus terakhir Wang Yan. Lalu kemudian, Lindong mengaktifkan patungnya dan memberinya perintah untuk menyerang Wang Yan. Robot itu melesat dengan cepat tanpa memberi waktu musuhnya untuk menghindar. Alhasil, Wang Yan pun terkapar di tanah dan sudah kehabisan tenaga untuk membuat perlawanan. Ketika Lindong hendak membunuhnya, tiba-tiba muncul sang tetua penjaga di belakangnya. Dengan mengeluarkan sedikit energi saja, si tetua itu membuat Lindong sampai terpental jauh ke belakang, bersama dengan simbol papet yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian si tetua itu pun mengeluarkan jurus terkuatnya yang berbentuk seperti gangsing. Lindong yang berusaha melarikan diri pun terpaksa harus menghadapi jurusnya itu dengan sisa-sisa tenaganya. Di momen-momen yang sangat krusial itu, tiba-tiba muncul sebuah jurus yang tak asing datang untuk menyelamatkannya. Kedua jurus itu saling berbenturan dan menghasilkan sebuah ledakan yang membuat Lindong terpental ke atas. Namun Nona Kingzhou menariknya dan kemudian membawanya pergi. Tujuan si wanita itu menyelamatkannya adalah untuk memberinya peringatan agar kejadian yang mereka alami di makam kuno tidak bocor dan tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Dan jika hal itu sampai diketahui banyak orang, maka yang pertama kali dia incar adalah Lindong beserta keluarganya. Mendengar hal itu membuat Lindong jadi kecewa. Ia merasa bahwa dirinya sedang diremehkan dan dianggap sebagai orang lemah. Maka dari itu, Lindong pun bilang bahwa dirinya pasti akan menjadi sangat kuat, melampauinya dan bahkan melampaui seniman bela diri yang pernah lahir di dunia ini. Sesampainya di rumah, Lindong pun langsung membantu dan menemani adiknya Qingtan dalam menyerap obat langka yang berhasil dia dapatkan di dalam makam kuno. Sepanjang prosesnya banyak hal yang terjadi, tapi pada akhirnya Qingtan berhasil menyerap dan menyatukan antara energi obatnya dengan energi yang terpendam dari dalam tubuhnya selama 10 tahun, yang kemudian membuatnya langsung menembus ke ranah Yuan dan tahap sempurna. Penyakit yang selama ini dideritanya pun hilang tanpa jejak, sehingga Lindong bisa berpergian bebas tanpa harus cemas dengan kondisi adiknya lagi. Dan dia juga bisa menyerahkan keamanan keluarganya kepada Qingtan setelah melihat betapa menakjubkannya kekuatan yang dimiliki oleh adiknya itu. Dan keesokan paginya, Lindong pun memulai rencananya untuk merantau dan akan kembali lagi setelah 2 tahun lamanya, yaitu tepatnya pada hari turnamen keluarga.